Assalamualaikum para pemirsa, di video ini kita lanjutkan lagi cerita Angling Dharma yang telah sampai di sebuah hutan belantara, di mana ia yang melanjutkan pengembaraannya setelah menitipkan Suliwa beserta Nila Saroya di Padepokan Sugaluh. Akan tetapi di mana ia yang tengah dihadang oleh tiga wanita cantik pemuas nafsu birahi, yang tak lain ialah Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Mereka adalah siluman serigala yang telah malih rupa untuk menggaet mangsanya guna memuaskan birahi serta dijadikan santapannya. Kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang! Namun kali ini Angling Dharma telah lengah, sehingga Angling Dharma dapat dilumpuhkan oleh mereka bertiga, dengan racun junjung persik milik siluman serigala tersebut. Akan tetapi dengan ketampanan dan kegagahan Angling Dharma di kala itu, para siluman serigala tidak langsung menyantapnya dikarenakan mereka bertiga ingin bergiliran mencicipi sotong goreng milik Angling Dharma, yang dirasa akan bisa memuaskan nafsu birahi mereka bertiga. Jangan dulu, nanti saja setelah kita bosan menikmati dia sebagai suami kita. Angling Dharma yang menyadari bahwa ia telah disandra di markas para wanita pemuas nafsu birahi tersebut, rupanya Angling Dharma telah mengelabuhi mereka dengan berpura-pura masih tak sadarkan diri oleh pengaruh racun siluman serigala. Jangan dulu. Biarkan pengaruh racun cundrik bersih itu hilang. Lebih baik kita bersantap dulu adik Kantil. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Dalih-dalih salah satu dari mereka yang sudah kemecar dengan sotong goreng Angling Dharma, namun Kenanga mengingatkan agar pengaruh racunnya hilang terlebih dahulu, lantas mereka bertiga meninggalkan Angling Dharma yang dirasa masih pingsan dan masih terpengaruh oleh racun mereka, guna untuk menyantap mangsa mereka yang lain terlebih dahulu. Nih bagianmu, cepat pergi dari sini. Akan tetapi Kenanga yang dikejutkan oleh sedikit irisan hati yang telah ia berikan pada burung gagak di saat mereka telah menyantap mangsanya, lantas mereka pun menyadari bahwa mereka bertiga telah dikibulin Angling Dharma. Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus, berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi-Dewi yang manis? Tidak, kurang ajar. Di saat Angling Dharma menyadari akan suatu hal dari mereka, seketika Angling Dharma menarik suatu benda kelemahan mereka hingga mereka bertiga berubah menjadi wujud aslinya.
mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka, Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis. Sehingga Agling Dharma terkena kutukan siluman serigala menjadi seekor belibis putih dikarenakan Angling Dharma telah membongkar wujud asli para siluman serigala tersebut, dan Angling Dharma akan bisa menjadi manusia kembali setelah ia menemukan putri cantik anak seorang raja yang mau mencabut jambulnya. Lantas siluman serigala melepaskan Angling Dharma yang telah menjadi burung belibis tersebut. Benar-benar menyebalkan. Kita harus bertapa lagi untuk bisa menyerupa sebagai gadis cantik. Dia benar-benar pendekar yang lindungi, Bunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud kita. Di saat Angling Dharma tengah menemui sekaligus meminta bantuan pada gurunya yaitu Empu Mahasura, di sini Angling Dharma menceritakan semua kejadian hingga membuat Angling Dharma menjadi seekor burung belibis. Dengan kebingungan Angling Dharma yang tidak mau sukmanya terus menempel pada wadah burung belibis. Sekaligus meminta petunjuk pada Mahasura supaya raganya tidak terkurung terus-menerus di dalam wadah burung belibis itu. Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadah seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Setelah mendapatkan saran dari gurunya, Angling Dharma lantas bergegas pergi tanpa arah untuk melanjutkan pengembaraannya. Akan tetapi di saat melewati persawahan terdengar suara seruling yang merdu di sebuah gubuk di tengah persawahan, lantas Angling Dharma yang masih menyerupai burung belibis mendekat dan hinggap di sebuah gubuk tersebut, sekaligus menyapa pada salah seorang pemuda gendut yang tengah memainkan seruling yang merdu itu. Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang? Siapa namamu? Gembil. Gembil, kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Namun di saat pemuda gendut yang bernama Gembil mengetahui bahwa yang telah menyapanya ialah seekor burung belibis yang bisa ngomong layaknya manusia, ia merasa kaget dan kebingungan, hingga pada akhirnya mereka berdua menjalin persahabatan. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Lantas Gembil membawa burung belibis itu ke rumahnya sekaligus mengenalkan pada Bopo dan biungnya. Sesampainya ia di rumah dan tepatnya di kamar Gembil ia menceritakan pengalamannya yang selalu mengintip seorang putri cantik dari kerajaan Bojanegara, sekaligus Gembil menawarkan belibis untuk melihat langsung putri cantik tersebut. Kemudian keesokan harinya di mana Gembil yang selalu membantu Boponya menyapu Taman Kaputren, ia mengajak belibis putih itu dan sekaligus melempar belibis di atas pagar agar burung belibis percaya dan bisa melihat langsung betapa cantiknya putri raja dari Bojanegara itu yang bernama Dewi Sekarwagi yang kemarin Gembil ceritakan. Di saat belibis putih mencoba mendekati putri cantik itu, ia tanpa sengaja menjatuhkan ranting daun yang tepat mengenai putri tersebut, sehingga sang putri pun menyuruh para dayangnya untuk mengusir burung belibis itu. Namun, bukannya pergi burung belibis putih berjambul itu justru mendekat dan memohon maaf atas ketidaksopanannya terhadap Dewi Sekarwangi dengan menggunakan layaknya bahasa manusia. Maafkan saya Gusti Putri, saya tidak sengaja. Mengetahui hal itu terkejutlah Dewi Sekarwangi yang telah menyaksikan seekor burung bisa berbicara layaknya manusia, sehingga timbullah rasa ingin memilikinya.
Di saat burung itu yang hendak akan ditangkap ia justru pergi meninggalkan kawasan Kaputren Dewi Sekarwangi, sehingga hal tersebut membuat kecewa sang putri nan cantik jelita tersebut. Sesampainya di rumah Gembil, Belibis itu menceritakan pada Gembil apa yang telah dilihatnya di Taman Sari, tentang kecantikan putri dari Raja Bojanegara itu, sehingga Belibis putih itu pun ingin mengabdikan dirinya pada Dewi Sekarwangi. Aku akan tetap sering kemari, Gembil. Akan tetapi di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba Belibis putih itu mendengar sebuah percakapan sepasang burung dari atas pohon. Si Gembil itu benar-benar goblok. Dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi, karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Sedangkan di tempat lain, yaitu di Istana Bojanegara Dewi Sekarwangi telah menceritakan tentang Belibis putih yang bisa berbicara layaknya manusia, di mana saat sang putri itu menyaksikannya sendiri tadi pagi saat di Kaputren, sehingga Dewi Sekarwangi pun meminta agar ayahnya untuk menangkapnya karena Dewi Sekarwangi ingin memilikinya. Ayahanda kan bisa membuat sayembara untuk mendapatkannya. Woro-woro Tito. Lantas keesokan harinya sayembara pun sedang diumumkan di suatu tempat keramaian, yaitu barang siapa yang memiliki atau menemukan seekor burung belibis putih berjambul, dan bagi siapapun yang mau menyerahkan pada putri raja akan diberi sebuah imbalan yang cukup besar dan begitupun sebaliknya. Barang siapa yang mendapati berniat menyembunyikan akan diberi sebuah hukuman yang berat. Dan saat sayembara itu diumumkan kebetulan Bopo si Gembil berada di tempat itu. Setelah mendengar hal itu Bopo Gembil bergegas pulang untuk memberitahukan si Gembil akan adanya sayembara ini. Ada apa, Bil? Bunyinya sudah dekat. Sedangkan di halaman rumah si Gembil tengah repot menggali harta karun yang diberitahu sebelumnya oleh Belibis putih itu. Setelah si Gembil mendapati kotak harta karun dan saat si Gembil membuka kotak tersebut maka tak kuat mental dan terkejut saat melihat begitu banyaknya perhiasan di dalamnya, dan sekaligus Bopo si Gembil ia juga penasaran akan isi kotak tersebut maka saat ia mendapati isi kotak itu maka semaput juga dia. Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, Belibis ini. Dan pada malam harinya Bopo Gembil mencoba untuk merayu, agar Gembil mau menyerahkan Belibis itu kepada putri raja, sekaligus Belibis putih berjambul itu juga sependapat dengan Bopo Gembil agar Gembil mau menyerahkannya, dikarenakan Angling Dharma mempunyai niat dan tujuan tertentu yang tidak Gembil ketahui. Tidak apa-apa, Bil. Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Bil. Tidak mungkin, jangan gigit. Kalau kamu sudah dekat sama putri yang cantiknya seperti bidadari itu, kamu pasti lupa daratan, lupa sama aku. Daripada kamu digantung, ayo. Betul kata Belibis itu. Udah diem, jangan tangis. Hamba mau menyerahkan Belibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Kemudian di esok harinya Bopo Gembil sekaligus si Gembil langsung menghadap raja, untuk menyerahkan burung belibis putih berjambul yang bisa berbicara itu kepada putri Raja Bojanegara. Lantas dengan berat hati si Gembil mencoba untuk mengikhlaskannya akan tetapi dengan syarat si Gembil bisa bertemu dengan burung belibis itu setidaknya sebulan sekali. Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali?
Dan di malam harinya, Belibis putih berjambul itu pun diajak mengobrol panjang lebar oleh Dewi Sekarwangi, sampai-sampai Belibis itu pun memuji akan kecantikan Dewi Sekarwangi. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang Tuan Putri sangat cantik.